Pada sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan, desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan dan gejolak. Arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. Menurut Presiden Joko Widodo, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, baik penguatan pendapatan negara, perbaikan belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usai rapat paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian pemerintah atas RAPBN tahun 2023 dan nota keuangannya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, DPR RI siap berkoordinasi menyusun arsitektur menjadi kuat dan mumpuni dan mengawal implementasinya, mengingat defisit APBN tahun 2023 harus di bawah 3%. Implementasi pengawasan nanti akan kami kawal sebaik-baiknya sehingga program-program yang tidak bisa kemudian tunda seperti pendidikan, pertanian, dan hal-hal lain berkaitan dengan rakyat tetap bisa berjalan. Juga kami sudah meminta kepada pemerintah untuk dalam pengaturan APBN-nya tersebut semua kementerian lembaga mempunyai target prioritas, kemudian programnya dimengerti oleh rakyat dan bisa bermanfaat oleh rakyat dengan secara transparan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang impresif tidak terlepas dari ketahanan pangan. Untuk itu, Azikin mengingatkan pemerintah terus mengembangkan sektor pertanian dan perikanan nasional melalui RAPBN 2023 sehingga tidak terjadi krisis pangan di dalam negeri, serta pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bisa terus berjalan. Bahwa sektor pangan, khususnya di sektor pertanian ini penting kita kembangkan karena tidak akan mungkin kita melaksanakan demokrasi yang baik, tidak mungkin kita membangun ibu kota negara yang baik kalau rakyat tidak sejahtera. Oleh sebab itu, sektor pertanian dalam arti yang luas, pertanian perikanan harus kita kembangkan secara optimal. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menilai target yang disusun pemerintah dalam RAPBN tahun 2023 cukup realistis. Namun, Hendrawan mengingatkan alokasi subsidi BBM jangan sampai membengkak, mengingat di tahun ini alokasi subsidi energi mencapai 500 triliun rupiah, dampak naiknya harga minyak dunia. Hendrawan meminta pemerintah mengambil kebijakan terkait subsidi BBM agar lebih efektif dan efisien, termasuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah instrumennya hanya subsidi sekarang. Itu sebabnya subsidi membengkak lebih dari 500 triliun. Karena kalau subsidi tidak dinaikkan seperti itu kan berarti harga-harga produk-produk yang sekarang dikendalikan oleh pemerintah yang namanya administered prices itu akan melonjak dan itu dampak inflatornya luar biasa. DPR RI menilai krisis global dan konflik geopolitik global harus menjadi pelajaran dalam penyusunan RAPBN 2023 untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional. Politik pembangunan harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional serta investasi sumber daya manusia dengan memfokuskan sistem pendidikan keahlian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.